Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanagi Ramadan dengan NIM 11770101059. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan itu dia lebih ke memprediksi, memproyeksi, estimasi atau suatu kejadian yang tidak pasti di masa depan. Jadi seperti kayak dalam kehidupan itu kayak kita masih meraba-raba lah. Nah, selanjutnya itu ada aliran informasi tentang peramalan, yaitu di sini ada parameter, variabel dan data. Yang kedua ada jenis model peramalan, yang ketiga ada data historis. Nah, ketika mereka sudah ada tiga bagian tersebut, nanti akan menjadi peramalan awal. Apabila sudah terlaksana peramalan awal, selanjutnya ada peramalan akhir. Tetapi mencapai peramalan akhir itu dia akan sebelum peramalan ini akan melakukan pertimbangan subjektif dan informasi lain. Jadi mungkin bisa saya ulang, ada tiga bagian yang harus kita memenuhi persyaratan dalam peramalan awal, yaitu ada parameter, variabel, dan data. Ada jenis peramalan model atau jenis model peramalan, yang ketiga ada data historis. Ketiga bagian tersebut sudah terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah peramalan awal. Dan dalam mencapai peramalan akhir itu harus mempertimbangkan subjektif dan informasi lain supaya mencapai tujuan akhirnya, yaitu adalah peramalan akhir. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa level peramalan. Jadi kita bisa mulai. Nah, dimulai ini selanjutnya ada lead time demand sama lead time supply. Ketika sudah selesai, kita lanjut ke jumlah produksi. Kita jumlah sudah, masuk ke jumlah kelompok produk. Kalau sudah, masuklah ke jumlah pilihan fitur dan masuk ke jumlah peramalan. Nah, yang terakhir itu akan masuk peramalan masing-masing produk akhir. Mohon maaf, di situ agak sedikit potong. Kalau sudah melakukan level peramalan dan bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya itu adalah peran peramalan pada proses perencanaan produksi. Adapun karakteristik peramalan, yaitu tidak selalu tepat atau fleksibel. Peramalan jangka panjang umumnya lebih tidak akurat. Ketiga, peramalan agregat lebih akurat. Yang keempat ada data terkini umumnya lebih andal. Yang selanjutnya ada menggunakan data dari titik terdekat dengan konsumen. Yang selanjutnya dilakukan pada independent item. Selanjutnya itu yang terakhir ada lebih akurat jika ditetapkan untuk waktu yang dekat. Nah, adapun alur dari peramalan itu, di peramalan itu ada jangka pendek, dan di jangka pendek itu ada perencanaan bisnis dan perencanaan produksi agregat. Nah, dalam produksi agregat itu atau perencanaan jangka menengah bisa dibuat perusahaan terkait dengan penentuan tingkat produksi yang dioperasikan di rantai produksi. Perencanaan produksi agregat atau PPA memberikan ketentuan kapasitas dan persediaan yang diperhatikan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang dapat menjadi masukan dalam perencanaan finansial, perencanaan pemasaran, dan perencanaan produksi yang lebih rinci. Nah, selanjutnya itu ada order. Ketika sudah order, dia akan masuk ke manajemen permintaan. Nah, ketika sudah PPA atau perencanaan produksi agregat dan manajemen permintaan sudah, akan memasuki jadwal induk. Ketika jadwal induk sudah terbuat atau sudah selesai, akan masuk ke rungkat capacity planning. Nah, rungkat capacity planning ini ada dua bagian, yaitu perencanaan material dan perencanaan kapasitas. Ketika perencanaan material sudah selesai, masuk ke pengendalian material. Ketika perencanaan kapasitas sudah selesai, masuk ke pengendalian kapasitas. Nah, oh iya, ada ketinggalan. Jadi di perencanaan agregat itu memiliki tujuan, yaitu ada minimasi biaya, maksimasi keuntungan, maksimasi tingkat produksi, minimasi persediaan, minimasi perubahan pada laju produksi, minimasi perubahan jumlah tenaga kerja, yang terakhir adalah maksimasi utilisasi fasilitas produk. Nah, selanjutnya ini ada sistem forecast. Sistem forecast, mohon maaf. Jadi sini sistem forecast itu dibuat karena masa depan tidak dapat dipastikan, maka sistem ini diperlukan.
dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai paduan aktivitas di waktu ke depan. Karena emang sistem forecast, karena di masa depan kita masih meraba-raba, masih membingungkan, masih tidak pasti. Jadi makanya ada namanya sistem forecast ini karena memudahkan hal tersebut. Adapun pertimbangan pemilihan metode peramalan ini yaitu ada akurat, tidak bias, responsif, tidak dapat terpengaruh, penggunaan biaya efektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Adapun model forecasting ini ada dua bagian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di kuantitatif ini ada dua lagi bagian, yaitu proyeksi dan kausalitas. Nah, di kuantitatif ini hanya satu bagian, yaitu penghimpunan opini, tetapi dia mempunyai berbagai macam bagiannya lagi, yaitu ada opini ahli, survei pasar, dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada metode intrinsik dan ekstrinsik. Metode ekstrinsik ini lebih akurat untuk jangka panjang karena mampu memprediksi perubahan, digunakan peramalan agregat dalam perencanaan dan sistem inventory. Nah, adapun langkah-langkah metode ekstrinsik ini yaitu identifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi, 2. Formulasi model, ketiga analisa statistik terhadap data historis dan data nilai koefisiennya, keempat gunakan model yang berbentuk, yang kelima selalu update model. Nah, adapun error peramalan atau kesalahan peramalan itu ada dua, yaitu deviasi dan bias. Jenis pengukuran error ini banyak, yaitu ada namanya absolute deviation MAD, yang kedua namanya square error atau MSE, yang ketiga namanya absolute percent error atau MAPE, yang selanjutnya ada mean error atau ME, yang selanjutnya ada mean percent error atau MPE, yang selanjutnya ada tracking signal yaitu TS, yang terakhir ada standar deviasi regresi atau SR. Nah, selanjutnya itu ada metode intrinsik. Nah, bedanya dengan metode ekstrinsik itu, kalau untuk intrinsik itu dia lebih efisien dan lebih efektif lagi untuk jangka yang pendek. Itu lebih sesuai dan lebih efektif. Jadi ekstrinsik untuk jangka panjang, sedangkan untuk intrinsik itu jangka pendek. Adapun time seriesnya yaitu ada metode naif, simple average, moving average, dan di bagian moving average ini ada weighted moving, dan selanjutnya ada exponential smoothing. Dan dalam smoothing ini ada beberapa bagian, yaitu trend, musim, dan trend dan musim. Mungkin dicukupkan saja untuk bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.